Ilham, kamu yakin mau ikut program magang ini? Tanya Ibu Ilham sambil mengernyitkan dahi. Ilham dengan segala kegabutan dan idealismenya yang kadang salah tempat tersenyum lebar. Yakin Bu, ini kesempatan langka loh, magang jadi asisten paranormal terkemuka di Indonesia. Ilham memang bukan pemuda biasa. Sejak kecil hidupnya selalu dipenuhi keanehan. Pernah suatu ketika saat pelajaran olahraga di SD, Ilham malah menemukan seonggok telur penyu di lapangan bola. Gurunya sampai syok dan mengira Ilham kerasukan. Lalu ada lagi kejadian di mana ia berhasil mengobati seekor kucing lumpuh hanya dengan membacakan mantra-mantra dari buku komik horor. Hidup Ilham adalah anomali, sebuah komedi situasi tanpa naskah yang jelas. Sejak itu Ilham tumbuh menjadi remaja yang aneh, namun punya hati emas dan rasa penasaran yang tak terbatas pada hal-hal mistis. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, bukan untuk belajar fisika atau matematika, melainkan untuk membaca buku-buku tentang dukun, santet, dan berbagai mitos lokal. Orang tuanya sudah pasrah. Mereka hanya bisa berdoa agar Ilham tidak berakhir menjadi korban penipuan berkedok spiritual. Dan kini Ilham ada di ambang petualangan baru, magang di Padepokan Mbah Gandring, seorang paranormal yang namanya cukup santer di kalangan menengah ke atas. Konon, Mbah Gandring bisa menyembuhkan penyakit aneh, melancarkan rezeki, sampai mengusir tuyul yang bandel. Ilham bersemangat. Ia membayangkan petualangan seru, belajar ilmu gaib, dan mungkin suatu hari bisa membantu orang dengan kemampuannya. Yang tidak Ilham tahu, petualangan ini akan jauh lebih gila dari yang ia bayangkan. Suatu malam, Mbah Gandring mendapatkan klien yang gelisah. Seorang pengusaha properti kaya raya yang mengaku sering diganggu arwah di rumah barunya. "Mbah," kata si pengusaha dengan wajah pucat, "setiap malam saya mendengar suara tangisan wanita dan kadang ada bau melati menyengat di kamar mandi." Mbah Gandring mengangguk-angguk. Ini kasus klasik. Kemungkinan ada arwah penasaran yang terjebak di sana. Ia lalu memanggil Ilham. "Nah Ilham, ini kesempatan bagus untukmu belajar. Malam ini kita akan mendatangi rumah Pak Surya." Ilham sangat antusias. Ia sudah membayangkan akan melihat Mbah Gandring melakukan ritual-ritual seram, membaca mantra, dan mungkin bertarung melawan hantu. Tapi kenyataannya, malam itu Ilham hanya disuruh membawakan tas berisi dupa, kembang 7 rupa, dan semangkuk bubur merah putih. Mbah Gandring sendiri sibuk menelpon seseorang, membicarakan diskon properti. Sesampainya di rumah Pak Surya, suasana memang terasa agak mencekam. Gelap, sunyi, dan ada hawa dingin yang menusuk. Mbah Gandring mengernyitkan dahi. Ini energi di sini sangat kuat," bisiknya. Ilham menahan nafas. Ia sudah siap untuk menghadapi sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok bayangan hijau melesat cepat ke arah mereka. Ilham sontak terkejut, namun Mbah Gandring justru tersenyum tipis. "Nah, itu dia, kolor ijo sudah kuduga." Ilham melongo. "Kolor ijo? Si penculik wanita legendaris itu." Mbah Gandring mengisyaratkan Ilham untuk tenang. "Dia bukan kolor ijo yang dulu, Nak. Ini kolor ijo reborn." Dan disinilah cerita kolor ijo yang dulunya bejat dan sekarang jadi aneh dimulai. Kolor ijo yang dikenal suka menculik wanita ternyata punya kisah hidup yang tak kalah absurd. Ia dulunya adalah seorang pria bernama Parto, seorang penjaga malam yang punya obsesi aneh dengan warna hijau dan selalu menganggap dirinya superhero. Suatu malam, ia salah masuk rumah, mengira itu adalah rumah targetnya. Ternyata ia malah masuk ke rumah seorang pensiunan perwira militer yang lagi latihan menembak dengan peluru karet. Parto alias kolor hijau pun tewas konyol, tertembak peluru karet di pantat, lalu terpeleset sabun di kamar mandi dan kepalanya terbentur kloset. Sebuah akhir yang tragis namun sangat sesuai dengan keabsurdan hidupnya.
Setelah mati, Parto tidak tenang. Ia gentayangan bukan sebagai arwah penasaran yang menyeramkan, melainkan sebagai hantu kolor ijo yang kebingungan. Ia mencoba menteror tapi malah seringnya jadi bahan tertawaan. Pernah ia mencoba menakut-nakuti sekelompok anak muda yang lagi nongkrong, tapi malah dikira peserta lomba kostum Halloween dan disuruh joget. Parto kesal. Ia merasa tak berguna, bahkan sebagai hantu. Hingga suatu hari, ia tak sengaja menabrak Mbah Gandring saat sedang ritual. Mbah Gandring yang sudah malang melintang di dunia spiritual langsung tahu bahwa Parto ini arwah yang tidak berbahaya, hanya saja agak tolal. Mbah Gandring kemudian menawarkan program rehabilitasi kepada Parto. Daripada kamu jadi hantu pengangguran, bagaimana kalau kamu kerja sama saya? Tawar Mbah Gandring. Parto bingung. Kerja apa Mbah? Jadi konsultan feng shui dadakan? Jawab Mbah Gandring dengan mata berbinar. Kamu kan hantu, bisa melihat energi-energi tak kasat mata. Tinggal sedikit saya bimbing, kamu pasti bisa. Sejak saat itu, kolor ijo alias Parto sang hantu dengan celana hijau terang memulai karir barunya sebagai konsultan feng shui dadakan. Tentu saja ia tidak benar-benar mengerti feng shui, ia hanya bertindak berdasarkan insting hantunya yang kadang benar, kadang meleset jauh. Dan disinilah peran Ilham. Ilham bertugas menerjemahkan bisikan kolor ijo kepada Mbah Gandring dan klien. Jadi, kata Mbah Gandring kepada Pak Surya, kolor ijo merasakan ada energi yang tidak selaras di sini. Mungkin karena letak pintu kamar mandi yang menghadap ke dapur. Ilham membelalakan mata. Ia melihat kolor ijo hanya sibuk menggaruk-garuk pantatnya yang gatal karena celana hijaunya terlalu ketat. Mbah, bisik Ilham. Kolor ijo bilang dia cuma lapar, Mbah. Katanya dia mau bubur merah putih yang tadi. Mbah Gandring melotot ke arah Ilham, lalu tersenyum lagi ke Pak Surya. Itu kiasan Pak Surya, maksudnya ada energi lapar yang menarik entitas lain. Kita harus menyeimbangkan energi dengan menata ulang tata letak ruangan. Pak Surya manggut-manggut. Oh begitu ya Mbah, luar biasa sekali analisis kolor ijo ini. Ilham hanya bisa menahan tawa. Kolor ijo, si hantu konyol yang dulunya penculik wanita, kini jadi konsultan feng shui dadakan. Hidup memang penuh kejutan. Sejak saat itu, setiap kali Mbah Gandring mendapat klien yang punya masalah dengan rumah atau tempat usaha, kolor ijo selalu ikut serta. Ilham, sebagai asisten setia, harus berurusan dengan tingkah laku kolor ijo yang absurd. Pernah suatu kali, mereka dipanggil ke sebuah restoran yang sepi pengunjung. Kolor ijo langsung menunjuk ke arah dapur. Itu Mbah, itu biang keroknya, serunya dengan suara hantu yang parau. Mbah Gandring mengangguk-ngangguk. Ya nak, kolor ijo benar. Aura di dapur sangat negatif. Ilham menatap kolor ijo. Dia bilang apa lagi kolor ijo? Kolor ijo mengibas-ngibaskan tangannya ke arah tungku kompor. Itu Mbah, itu wajan Mbah. Wajahnya udah karatan. Mana bisa masak enak kalau wajahnya kayak gitu? Mbah Gandring tersenyum ke arah pemilik restoran. Pak, energi rezeki Anda tersumbat karena ada elemen logam yang tidak bersih di dapur. Mungkin wajannya harus diganti dengan yang baru, dengan material yang lebih baik, dan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan arah mata angin yang menguntungkan. Si pemilik restoran tercengang. Wah, betul juga Mbah. Saya memang belum ganti wajan sejak 10 tahun lalu. Siap Mbah, besok langsung saya ganti. Dan ajaibnya, setelah wajan diganti dan tata letak dapur diubah sedikit, restoran itu kembali ramai. Ilham terheran-heran. Apakah ini benar-benar karena feng shui? Atau hanya kebetulan? Atau jangan-jangan kolor ijo memang punya indera keenam yang aneh dalam mengenali masalah sepele yang berdampak besar. Ada lagi kejadian di mana kolor ijo membantu sebuah toko bunga yang sering kehilangan bunga-bunganya termahal. Kolor ijo langsung terbang ke sudut toko. Itu dia pelakunya. Ia menunjuk ke arah sebuah pot bunga besar.
Ada apa di sana, Kolor Ijo? Kolor Ijo menunjuk ke balik pot. Itu, Mbah, kucing. Kucingnya suka makan bunga, Mbah. Dia sembunyi di sana. Ilham dan Mbah Gandring terkesiap. Dan benar saja, di balik pot itu ada seekor kucing gendut yang sedang asyik mengunyah kelopak mawar. Pemilik toko hanya bisa menepuk jidat. Ternyata selama ini si pencuri bunganya adalah kucing peliharaannya sendiri. Kolor Ijo sang konsultan Feng Shui dadakan semakin terkenal. Orang-orang mulai percaya pada analisis Kolor Ijo yang seringkali lebih mirip detektif daripada ahli Feng Shui. Mbah Gandring pun ketiban rezeki nomplok. Sementara Ilham, ia semakin terbiasa dengan keanehan hidupnya bersama Mbah Gandring dan Kolor Ijo. Kisah Kolor Ijo yang beralih profesi menjadi konsultan Feng Shui dadakan ini mungkin terdengar konyol dan mustahil. Tapi bukankah hidup seringkali memang seperti itu? Banyak hal yang di luar nalar kita terjadi, dan kadang-kadang solusi dari masalah pelik justru datang dari sumber yang paling tidak terduga. Bahkan dari hantu konyol sekalipun. Pada akhirnya cerita Kolor Ijo ini mengajarkan kita bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah ritual rumit atau mantra-mantra sakti, melainkan sedikit akal sehat yang dibalut dengan humor. Dan tentu saja, kadang kita perlu belajar untuk tidak terlalu serius dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan yang berbau mistis sekalipun. Karena siapa tahu masalah yang paling rumit bisa diselesaikan hanya dengan mengganti wajan karapan atau mengusir kucing yang mencuri bunga.